Kembalinya Honda di balapan Supersport kelas dunia ternyata cukup ramai diberitakan. CBR 600RR akhirnya bisa kembali merasakan panasnya aspal persaingan World Supersport. Dan di video kali ini, kita akan membahas soal materi ini. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan pembahasan perjalanan CBR 600RR di pasar roda 2. Lalu berlanjut pada kabar kembalinya Honda di balapan Supersport kelas dunia, dan ditutup dengan seperti apa potensi performa Honda di musim pertamanya di balapan ini. Jadi gak perlu banyak basa-basi, mari kita mulai, let's go! Honda CBR 600RR mungkin adalah salah satu sport bike kelas middleweight yang perjalanannya cukup rumit. Motor ini pernah disuntik mati pada tahun 2017. Salah satu alasannya adalah karena regulasi emisi gas buang Euro 4 yang diberlakukan per 1 Januari 2017. Sedangkan CBR 600RR tidak sanggup memenuhi syarat regulasi baru ini karena mesinnya saat itu hanya berstandar Euro 3. Lalu kenapa Honda tidak berusaha untuk merubah mesinnya menjadi berstandar Euro 4? Nah, masalahnya, saat itu ada pergeseran minat konsumen. Kelas Superbike 1000cc lebih diminati daripada kelas menengah 600cc. Hal ini membuat penjualan Sportbike Middleweight 600cc menjadi kembang kempis. Bahkan kabarnya, CBR 600RR hanya terjual 150 unit sepanjang tahun 2015. Jadi daripada harus menggelontorkan dana besar untuk riset mesin, tapi penjualannya malah ngenes karena adanya pergeseran minat. Tentu saja Honda tidak mau mengambil resiko ini, dan lebih memilih melakukan suntik mati CBR 600RR pada tahun 2017. Hal ini berbanding terbalik dengan Yamaha, yang justru mempertahankan R6 tetap hidup dan pede melakukan facelift pada R6 dengan berbagai perubahan, termasuk dengan emisi yang sudah Euro 4. Dan lebih gokilnya, dengan motor baru ini penampilan R6 di balapan World Supersport justru semakin menggila, dengan menjadi motor pemenang selama 6 tahun berturut-turut, dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Dan selain itu, penjualan R6 di Eropa saat itu juga dikabarkan cukup stabil. Melihat kondisi ini, sepertinya cukup membuat Honda gerah dan kepanasan. Ya kali nggak kepanasan, mereka itu udah rival dari dulu. Ketika Honda menyuntik mati CBR 600RR, Yamaha R6 justru menari-nari di atas kuburan CBR 600RR. Kondisi ini akhirnya memaksa Honda untuk kembali menghidupkan CBR 600RR pada tahun 2020, yang akan dijual pada tahun 2021. Dan langkah ini bisa dibilang absurd. Kenapa bisa dibilang absurd? Ketika di tahun 2020 Honda sudah menghidupkan CBR 600RR dengan emisi berstandar Euro 4, sedangkan pada tahun 2021 justru Euro 5 diberlakukan. Nah, ini kan absurd namanya. Akhirnya, motor ini nggak bisa dijual di Eropa ataupun Amerika, dan terpaksa penjualan CBR 600RR hanya terfokus di kawasan Asia dan Australia. Dan karena itulah, akhirnya Honda lebih memilih berpromosi dan unjuk gigi di balapan paling bergengsi di Asia, yaitu Asia Road Racing Championship Supersport 600 2022. Asia Road Racing Championship adalah kompetisi perdana untuk Honda CBR 600RR setelah mengalami facelift. Dan di kompetisi ini, ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Di musim perdananya, Honda CBR 600RR keluar sebagai motor juara bersama pembalap Andi Gilang, pembalap asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan di sini, Honda akhirnya sukses memecudangi para tim yang menggunakan motor Yamaha R6. Dengan bermodalkan keberhasilan di Asia Road Racing Championship, ternyata membuat Honda percaya diri untuk membawa kembali CBR 600RR di balapan kelas Supersport tertinggi. Kabar kembalinya Honda di kelas balap ini sebenarnya sudah terdengar gosipnya dari tahun 2021 lalu, dan kabar ini dipastikan benar setelah Honda merilis artikel yang berisi ringkasan program tahun 2023 di website resmi Honda Racing. Kita bisa perhatikan pada kolom WSSP di situ tertulis Honda akan tampil bersama Mi MS Racing Honda Team dengan dua pembalap, Terence McKenzie dan Adam Norodin. Tentunya kalian tidak akan asing dengan dua nama pembalap ini. Mereka berdua adalah pembalap yang berpengalaman. Terence McKenzie adalah mantan pembalap British Superbike dan pernah memenangkan kompetisi British Superbike pada tahun 2021 bersama Yamaha, dan pernah tampil satu kali di WSBK sebagai wildcard pada tahun 2022. Sedangkan Adam Norodin adalah mantan pembalap Moto3, Moto2, dan Asia Road Racing Superbike. Pengalaman kedua pembalap ini diharapkan bisa memberikan gelar juara untuk Honda, atau setidaknya minimal bisa menyajikan permainan yang kompetitif. Selain itu, secara prestasi di kelas dunia, CBR 600RR itu jauh lebih baik dari CBR 1000, karena CBR 600RR sudah memenangkan kejuaraan Supersport sebanyak 9 kali. Sedangkan CBR 1000 yang R-nya sekarang ini berjejer dari Sabang sampai Merauke hanya mampu menang di WSBK sebanyak 1 kali saja, yang diraih pada tahun 2007 bersama James Tosland. Pengalaman juara World Supersport dan Asia Road Racing Championship menjadi bekal untuk Honda bisa kembali ke balapan Supersport kelas dunia.
Misi utama Mi MS Racing Honda Team adalah mengembalikan kejayaan Honda di balapan Supersport kelas dunia. Mungkin bisa jadi sekaligus untuk memutus rekor juara beruntun Yamaha R6. Terakhir kali Honda bermain di kelas balap World Supersport itu pada tahun 2020 lalu bersama tim privat Dynavolt Honda dengan hasil pencapaian akhir yang sangat buruk. Salah satu faktornya adalah CB600RR pada saat itu sudah terlalu usang dan tidak lagi menjadi motor yang kompetitif. Maka dari itu, berbagai revisi yang dilakukan Honda pada CB600RR terbaru diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Pengalaman juara Asia Road Racing Championship yang baru saja diraih Honda adalah salah satu bukti CB600RR terbaru adalah motor yang kompetitif. Dan apakah pengalaman adalah hal yang penting? Tentu saja penting, karena pengalaman adalah guru terbaik. Tapi jika hanya mengandalkan pengalaman dari gelar juara Asia Road Racing Championship, tentu saja ini tidak akan cukup. Karena antara Asia Road Racing dan World Supersport memiliki banyak sekali regulasi teknis yang sangat berbeda. Seperti salah satu contoh kecilnya adalah perangkat elektronik. Semua motor di kelas World Supersport harus menggunakan ECU seragam dan disuplai oleh Mectronic. Beda perangkat elektronik tentu juga akan berbeda settingannya. Selain itu, merek ban yang digunakan juga akan berbeda. Di Asia Road Racing, ban yang dipakai adalah Dunlop, sedangkan World Supersport menggunakan ban dari Pirelli. Ban dengan merek yang berbeda tentu saja juga akan memiliki karakter yang sangat berbeda. Ini adalah sedikit contoh kecil dari perbedaan regulasi teknis yang diterapkan, dan mungkin Honda akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Lama waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi pasti akan kembali pada kemampuan pembalap dan para mekanik. Dan selain berbeda pada regulasi teknis, tentu saja dari segi rivalitas juga akan sangat berbeda. Jika di Asia Road Racing Honda hanya punya satu rival, yaitu Yamaha, maka rivalitas di World Supersport akan jauh lebih sengit. Honda akan punya banyak rival. Grid dari World Supersport dipenuhi oleh pabrikan raksasa seperti Ducati, Triumph, MV Agusta, Kawasaki, dan Yamaha. Jadi selain bermodalkan pengalaman, diperlukan juga sebuah konsistensi dan adaptasi cepat untuk Honda supaya bisa tampil kompetitif di World Supersport 2023. Dan sepertinya World Supersport musim ini akan menjadi semakin seru karena ada 6 pabrikan yang akan tampil. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Kalau mau revisi atau mau nambahin, silahkan bersuara di kolom komentar seperti biasanya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nama saya Awan, stay safe and I'll see you in the next video. Peace.